A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mulai lagi perjalanan kita ada di metode al-i'lan. Kemudian kita sudah sampai di pembahasan al-i'lan jilid 2, yaitu maf'ul lil ajli atau maf'ul min ajli atau maf'ul lahu. Baik, kita kemarin sudah sampai di yaj'aluna asabi'ahum minas sawaiki hadarul maut. Sudah ya Kak ya, kemarin kita sudah bahas. Kemudian makasih Pak Abdurrahman yang sudah hadir. Barakallahu fikum. User 1380. Ya, kita kemarin di Al-Baqarah ayat 19 ya. Kemudian nanti kita akan bahas di Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, ini buku yang kita pakai. Kemarin sudah selesai di jilid 1, sekarang di jilid 2. Ustaz Hezkil, barakallahu fikum. Sehat selalu Ustaz. Dan kita ini ada sorobnya. Kemudian kalau misalnya kakak mau time to promote sekarang Ustaz, mau ambil kita buku ini, kita bisa usahakan dan langsung saja ke WhatsApp-nya nomor ini. Baik, kita lanjutkan. Kita masih berbicara tentang maf'ul lahu. Maf'ul lahu itu bisa disebut maf'ul lil ajli ya. Kemudian bisa juga disebut maf'ul min ajlihi. Baik. Kemudian bisa juga disebut maf'ul lahu. Tandanya begini. Mim lam. Baik. Kalau maksudnya di atasnya gitu. Kayak ini kita coba ulangi lagi yang kemarin. Kelihatan gak Kak? Kelihatan gak? Terima kasih. Oke, makasih yang sudah hadir. Silakan tap layarnya ya Kak, biar kita saling. Ini kalau teman-teman tahu, terima kasih yang sudah tap layar. Ini ada kaifiyatul Ramja ma'ani, maksudnya itu Ramja ma'ani itu apa, tanda-tandanya gitu, kode yang dilakukan kalau misalnya kawan-kawan yang ada di pesantren itu biasanya memakai ini, dan saya disarankan oleh Ustaz Hezkil untuk membelinya, ternyata manfaat juga ya. Nah, di sini ada tulisannya nih Kak. Mim lam maf'ulun lil ajli. Kalau maknanya itu dalam bahasa Jawa itu krono arahe. Terus kalau ini dalam bahasa Indonesianya itu karena untuk gitu kan. Seperti kemarin ya, ja'aluna asabi'ahum fi adanihi minas sawaiki hadarul maut, karena takut akan kematian. Baik, kita ulangi. Jadi kalau hadarul maut berarti isim yang nasab yang menjelaskan tentang alasan terjadinya fiil, maka kita kasih kode di sini tuh. Mim lam gitu Kak. Mim lam maf'ul lahu. Ini gitu. Ya, di atas ya. Di sini ada tulisannya di atas, atau di sini malah sejajar. Ada yang sejajar, Masya Allah. Di bawah sejajar kayak gitu tuh kan. Ini di atas semua. Maka ini di atas. Nah, yang
Kalau saya itu karena pemula sering ditambahin apa namanya tuh. Misalnya ini kan mubtada, kemudian fa'ilun akid tuh, kemudian fa'il yaitu di sini Kak fa'il, kemudian ini naibul fa'il. Ini kayak suka berbeda-beda tergantung masing-masing pondok menyarankan bagaimana. Terima kasih. Ya hanya untuk memudahkan ya Kak. Bisa dibeli di apa namanya tuh di marketplace, dan ini insya Allah akan sangat membantu bagi kawan-kawan yang baru belajar ya, kita untuk menandai mengkode di atas atau di bawahnya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Kita untuk mendapatkan faedahnya kita kembali ke yang kemarin. Mohon maaf ini saya ulangi ya. Ini metode al-i'lan ya. Metode al-i'lan. Jadi kalau misalnya ada beda sedikit atau misalnya ada ini, boleh silakan apa namanya itu berbeda, tapi yang penting kita saling menghargai ya. Baik. Nah itu Kak, kalau sigo dan sebagainya pas giliran di pendalaman ya, ini baru pemula Kak. Jadi kita belajarnya itu langsung metode al-i'lan, baru aja saya bilangin metode al-i'lan untuk nahwu pemula. Baik. Ya ja'aluna. Ya ja'aluna di sini fiil mudhari yang rofa ya kan, dengan tanda rofanya subutun nun. Baik, failnya apa? Failnya apa di sini? Failnya adalah huwa gitu Kak. Kalau saya nandain begitu. Karena kan kalau misalnya itu ustaz itu pada cepet-cepet banget gitu. Cuman kita nggak, mereka mengi'rab, cuman kita nandainnya gimana gitu kan. Nah, akhirnya saya pakai ini kode itu, terus habis itu dibilangin sama Ustadz Hezki loh, itu ada ini loh di marketplace gitu. Terus saya cari, oh iya ada, dan seperti ini ada di mushaf i'rab itu Kak. Sebentar ya saya carikan. Saya sampai jam 7.30 ya Kak, cuma sebentar. 19. Nah seperti ini Kak ya. Tuh kan. Alhamdulillah Pak Dek Purnomo sudah hadir. Terima kasih Sampurasun Rampes. Awas hati. Lama banget ya mandinya Dejia. Anak cucuku barusan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. 19 ya. Nah ini yaj'aluna tuh kan, lihat fiil mudhari rofa ya kan. Nah ini mah lebih itu lagi, lebih apa kan. Ini namanya mushaf i'rab kan. Mushaf i'rab itu ada kisi-kisinya di bawahnya. Kisi-kisi i'rabnya gini. Ya. Gede banget. Ya enggak apa-apa. Ini ada kisi-kisi i'rabnya. Yaj'aluna fi'il mudhari yang rofa dengan fa'ilnya apa? Hum, ya, dan wawu nun di belakangnya. Depannya ya, wawu nun. Ada di mana itu? Kita belajarnya di Sorob Lugawi Jarinya punya Pak Ustadz Sugi. Ntar saya lihatkan bukunya. Wawu. Nah, di sini. Ini. Ya, awalannya ini ada awalan dan akhiran untuk fi'il mudhari kan? Ya, belakangnya wawu nun Kak. Nah, ini misalnya yaf'uluna atau tadi yaj'aluna. Baik. Kemudian kita lihat domir yang tersimpan di situ. Domir munfasilnya apa? Hum. Maka hum langsung menjadi fa'il. Di sini sebutkan itu fa'il. Berbeda kalau misalnya ada yang kalau di kita biasa kamari kapan sih? Iya, alhamdulillah. Nah, kita nanti ketemu lagi di ini di Sasuki insyaallah jam 7.30 udah mulai biasanya beliaunya. Dulu tuh jam 6.30 kemudian bergeser Kak Aat Taylor, Masya Allah. Yaj'aluna fi'il mudhari yang rofa dengan fa'ilnya apa? Hum gitu kan kalau di Ustaz Sugi. Asabi'ahum nih tulisannya maf'ul bi.
maf'ul bi yang dinasobkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Fi adanihim, fi harfu jar, adanihim, adani majrur yang dijerkan dengan kasrah, him domir aiwah. Fi huruf jar, adani majrur yang dijerkan dengan kasrah, ini apa? Mudhof. Ya, wahwa mudhof karena ini diidofahkan adani dan him, ya kan? Kenapa nih? Karena depannya ada huruf jar gitu kan. Kita belajar di huruf jar kemarin. Baik. Kak serabutan sehat, Kak. Masya Allah, barakallahu fikum. Fi jar, huruf jar, adani majrur yang dijerkan dengan kasrah, wahwa mudhof, hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Baik. Minas sowa iki, min harfu jar, kemudian sowa iki majrur yang dijerkan dengan kasroh, gitu Kak. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Mbak Lucy sudah hadir ya. Mbak Lucy apa Mbak Teh? Terus hadaro di sini cuma sebut maf'ul, padahal beliaunya, padahal dianya itu adalah maf'ul lahu gitu. Memang cuman kisi-kisi aja. Maf'ul lahu wa huwa mudhof al mauti mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasrah. Baik. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum Ibu. Sehat Bu? Bu Al ini guru saya. Alhamdulillah. Ya Bu, kita ulangi lagi ya. Ini sudah di ayat 19 Al-Baqarah, mengulang kembali pembahasan yang kemarin. Ya ja'aluna fi'il mudhari yang rofa, yang dirofakkan dengan subutun nun, tetapnya nun. Pak dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya apa Bu Al? Ini ada ya, belakangnya wawu nun. Kita kemarin udah belajar. Ya ja'aluna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehat alhamdulillah Bu, sehat. Asobi'a. Nah, asobi'a itu karena sudah ada fi'il fa'il maka butuh maf'ul. Ini karena ya ja'aluna menjadikan apa gitu. Asobi'ahum. Ya, kakak ini baru datang ya, Kak Zaini Subandiono, fa'ilnya wawu. Itu ini kita pakai metode Aylan Kak. Iya. Nah, ini mushaf i'rab itu di bawahnya ada kisi-kisi i'rab, saya kasih tahu ininya tuh kan. Ada dan tanda-tandanya. Kalau tadi saya diajarin dari saya Al-Balkani itu ya. Seperti ini kalau di sorogan itu kan. Nah, gitu kan. Jim itu apa? Jamak. Terus kalau ini apa yang nah ini fa, itu fa'il, fa'il, khobar. Terus fa biasa ini adalah fa'ilun ghairu akil. Itu kan beda-beda. Terus non fa. Nah, ini maf'ul. Kalau ada mim apa namanya maf'ul, mim lam maf'ul lahu. Kalau mim ain maf'ul ma'ah gitu. Beli Qur'annya ada di etalase saya Kak, di apa? Cari mushaf i'rab. Ya, mushaf i'rab. Asabi'ahum, asabi'a maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Iya, karena dia idofahkan kan? Iya. Ciri-ciri idofah kemarin itu kita sudah belajar ya Bu Al. Baik. Asabi'ahum maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Fi adanihim, fi huruf jar, adani majrur yang dijerkan dengan kasrah wa huwa mudhof, ya kan? Him domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Kenapa him? Karena depannya itu i gitu loh. Jadi him lebih mudah daripada pakai hum. Hum sama him dua-duanya mabni. Iya. Minas sowa iki min harfu jar. Sowa iki majrur yang dijerkan dengan kasroh. Baik. Hadarol mauti, hadaro itu maf'ul lahu atau maf'ul min ajli atau maf'ul lil ajli. Itu sama aja ya kan. Hadaro maf'ul lahu yang dinasobkan dengan fathah
Wa huwa mudhof, al mauti mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Baik, tuh sekarang kita artikan. Yaj'aluna, mereka menjadikan asabi'ahum pada jari-jari mereka, kemudian fi adanihim, jenengan bolak-balik terus tuh Bu. Fi adanihim, pada telinga mereka, minas sawaiki, dari suara petir. Jadi mereka nutupi telinganya itu dengan jari jemarinya gitu. Karena apa? Karena ini apa? Dari guntur itu karena apa? Hadarol mauti, karena takut mati. Nah, ini makanya disebut maf'ul lahu. Baik. Maf'ul i sama maf'ul lahu, maf'ul bi apa maf'ul? Dan maf'ul bi apa maf'ul lahu? Maf'ul lahu ini udah pembahasan yang kedua, Bunda. Di ini. Di jilid kedua. Baik. Halamannya ya, kalau maf'ul bi itu kalau kita bilangnya objek ya, tapi objek yang SPO yang O. Kalau lahu itu maf'ul lahu itu keterangan. Jadi bisa ada dua maf'ul di situ. Tapi yang satu maf'ul bi, yang satu maf'ul lahu. Baik. Kita ulangi lagi ya biar langsung ini. Nah, ini maf'ulil ajli. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawaiki hadarul maut. Kalau Ibu ininya udah datang, nah halaman 4 Bu. Tapi kayaknya belum datang ya bukunya. Iya, ini yang jilid 2. Baik, kita ulangi tadi teh mau ngapain aku tuh. Iya, bentar ya. Kita ulangi pakai ini, pakai apa? Belum ya, maaf ulah. Belum. Kita baru sampai halaman berapa kemarin? Yang ini ya, Bu. Kita sampai baru kalimat ya. Insya Allah. Ibu mah gampang dah, sabar, Masya Allah. Saya mah punya teman belajar seperti Ibu malah cepet ya. Kita baru sampai isi mausulan, Bu. Ya, isi mausul ini. Yang al-i'lan itu belinya di Ustadz Sugi langsung, Kakak ini, Kak. Iya. Ya, ini WhatsApp-nya beliau, nanti jenengan langsung aja. Iya. Kang Kawak. Iya, Kang, gitu Kang ya. Baik. Tokonya nggak ada. Toko di beliau itu belum Bismillahirrahmanirrahim. Belum bisa memasukkan keranjang kuning di punya tokonya gitu, makanya langsung aja manual. Ya, oke? Baik. Kita ulangi lagi yang tadi ya. Ayat 19 Quran surat Al-Baqarah. Ya ja'aluna fi'il madi. Saya suka gitu, Bu. Ya gini, fi'il mudhari. Ya kan, bukan fi'il madi. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya apa? Huwa. Kemudian asabi'ahum. Nah, saya suka maf'ul bi gitu. Tapi kalau di yang tadi boleh silakan pakai mim of fa gitu. Asabi'ahum. Nah, asabi'ahum maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kita tulis di sini fa tak marbutah, idhofah gitu. Diidhofahkan gitu. Jadi ini mudhof, ini hum dhamir muttasil sebagai mudhof ilaih. Fi itu huruf jar, maka kita tulis harfu jar. Saya biasanya gini ha terus jar gitu, tapi biasanya cuma jar aja, jai aja. Jai jim, Masya Allah jim. Kemarin tuh ada yang koreksi saya tuh apa? Waalaikumsalam. Itu bukan tulisannya, makharajul hurufnya nggak benar gitu. Mohon maaf ya Kak ya, saya pemula. Baik, di sini saya bukan ngajarin tapi ngajak bareng belajar. Adanihim. Nah, adanihim itu idhofah ya Kak ya. Nah, ini idhofah. Tapi di sini habis fi berarti majrur. Nah, tulisnya kita ini mim jai gitu. Majrur. Biasanya suka di bawah ini. Ya jar di atas terus majrurnya di bawah gitu. Him dhamir muttasil sebagai mudhof ilaih, min harfu jar, kemudian ya sawa iki berarti majrur ya Kak ya, majrur saya tulisin gitu, terus
Hadaro. Nah, ini maf'ulahu, saya ngasih tahu maf'ulahu gitu. Maf'ulahu atau maf'ul lil ajli atau maf'ul min ajlihi. Hadarol maut. Nah, ini idhofah lagi. Kita tulis apa? Fa terus tak marbutoh gitu. Idhofah gitu. Hadaro maf'ulahu yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, al mauti mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Baik, udah ya Kak ya. Nanti kita ada ini di bawahnya lagi. Nah, kita baru latihan nanti saya. Oke. Nanti jenengan typing apa yang kita bisa dapatkan. Yaj'aluna mereka menjadikan asabi'ahum jari jemari mereka fi adanihim di telinga mereka min dari sawaiki guntur hadarol mauti takut mati karena takut mati gitu kan Kak. Ya, sekarang kita ayatnya di apa tuh? Al-Isra ayat 31. Belum makan, Kak? Alhamdulillah. Gak mau makan adik. Ada ayam nggak? Ayam. Tadi ayamnya udah dihabisin ya? Keren. Belum makan. Baik. Kita lanjutkan ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di wala taktulu. Ya. Wa bihasabi ma qoblahas. Kita tulis bihasabi ma qoblaha. Maksudnya apa? Ini sudah disesuaikan dengan yang sebelumnya. La taktulu. La huruf apa? La huruf apa Kakak? La huruf apa coba? Huruf apa la? Huruf apa Kak? Ayo. Taktulu. La taktulu. Nafi. Masya Allah. Huruf nafi. Baik. Nafi apa nahi? Ayo coba terusin. La taktulu, janganlah kalian membunuh. Berarti la. Masya Allah, tukang macul hadir. Mari dek, silakan. Udah mau macul lagi nggak? Nahi kakak, iya kan? Karena dia itu melarang. La nahi, Masya Allah, bagus. La taktulu. Ya, la nahi larangan. Baik. Taktulu apa? La taktulu apa? Taktulu apa Kak? Fi'il mudhari. Betul Kak Anton. Fi'il mudhari yang apa? Kak Lambe netizen. Ayo, fi'il mudhari yang apa? Fi'il mudhari yang apa? Maklum. Kok maklum Kak? Kenapa maklum? Ini adalah loh, la nahi. Kok hum? Bukan, fi'il mudhari yang apa Kak? Ayo. Kok Kak tulis tiwa? Oh, hasbunun maksudnya. Oh, iya baik. Nah, kawan-kawan yang baru hadir, terima kasih sudah ikut bergabung. Diperintah. Oh, la nahi itu diperintah untuk tidak melakukan ya, diperintah untuk dimelakukan, berarti fi'il amr gitu. Diperintah jajem, betul. Kalau diperintah berarti jajem. Fi'il mudhari yang ayo. Ya nahi kakak. Masya Allah, bentar ya. Iya betul, lamnya lam nahi. Kita kemarin itu satu ayat itu 1 jam. Ini coba di 1 jam enggak? La taktulu, la harfun nafi. Taktulu apa? Fi'il mudhari. Af'alul khamsah, betul. Af'alul khamsah Pak Sabah, betul. Tapi ini taktulu itu masuknya apa? La taktulu. Fi'il mudhari apa? Apa fi'il amr? Fi'il mudhari, betul. Fi'il mudhari aja. Bu Ariyanti, fa'ilnya wawu dhamir jama' salim mabni sukun jadi fa'il.
Jangan membunuh artinya. Baik, kita tulis ke Ardian. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Failnya apa, Kak? Nanti lihat. Ayo. La taktulu. Ini katanya af'alul hamzah, betul. Af'alul hamzah berarti belakangnya ada nun kan? Iya, Bu. Sehat, Bu Arianti. Belakangnya ada nun kan? Lalu kok hum, Pak Sabah? Ada tak di sini. Ta wawu nun berarti bukan hum. Iya, nunnya dibuang. Betul, nunnya dibuang karena apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ayo Kak, Masya Allah. Ayo kita nih. Masya Allah. Ya, betul, Pak. Itu fa'ilnya antum. Af'alul hamzah, betul, af'alul hamzah. Jadi ini fi'il mudhari'nya jenis apa? Ayo. Tadi sudah ada yang jawab. Surat Al-Isra ayat 31. Sudah ketemu? Belum? Belum ketemu? Masya Allah, ini enak. Nih Kak. Taktulu fi'il mudhari yang jazm tuh Kak. Fi'lun mudhari'un majzumun. Ya, fi'lun mudhari'un majzumun. Ya. Kita udah dikasih ini kan, dikasih apa namanya tuh kemarin, aplikasi Quran per Android. Di situ ada i'rabul Quran. Ya. Nah, i'rabul Quran markas tafsir. Alhamdulillah ini saya sudah bisa gedein. Kemarin saya susah banget gedeinnya. Jadi sudah tahu ini ya. Baik. Ya, berarti apa ini? Lamnya lam nahi wa jazmi mabniun ala sukun. Ayo Kak, kita ulangi. La ini huruf nafi dan jazm yang menjazmkan. Berarti la taktulu itu berarti fi'il mudhari yang jazm. Dijazmkan oleh apa? Oleh la. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya apa, Kak? Tulisin di sini. Tanda jazmnya apa? Iya, fi'il mudhari jazm, Kakak. Iya, tanda jazmnya apa? Hazfun nun, hilangnya huruf nun karena apa? Taruh, ini ditulis. Karena apa? Karena apa? Iya, betul, membuang nun, Kak. Karena apa? Ayo. Taktulu, asalnya kan taktulu. Nah, ketika kemasukan huruf jazm, maka dia menjadi fi'il mudhari jazm. Taktulu, ada di sini alif hariko diganti. Af'alul khamsah, Masya Allah, karena af'alul khamsah. Baik, kita ulangi. Wah, biasa bima qablaha la harfu nafi wa jazmin. Taktulu fi'il mudhari yang fi'il mudhari yang jazm, yang dijazmkan dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah. Ribet enggak? Nanti saya ulangi dan itu nanti akan menjadi kebiasaan mulut kita itu bicaranya seperti itu. Iya, jadi af'alul khamsah apa aja? Ayo belajar. Nanti kita enggak selesai-selesai. Af'alul khamsah itu fi'il mudhari yang di belakangnya ada nun gitu, yang berakhiran nun gitu aja iniannya. Dan itu tidak termasuk yang nun inas gitu Kak. Iya. Nanti kita belajar lagi. Masya Allah, tabarakallah. Waktu kemarin di mana yang jam itu? Ya, baik. Wala taktulu wa bihasabi ma qablaha la harfu nafyin wa jazmin. Taktulu fi'il mudhari yang fi'il mudhari majzum yang dijazmkan dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah. Baik, kemudian di sini ada fa'il. Fa'ilnya tadi udah diketahui. Fa'ilnya apa? Tadi udah ada yang ngomong tuh. Ya, fa'ilnya apa, Nak? Nah, insyaallah. Fa'ilnya apa? Ada tak antum, Masya Allah. Betul, tadi Pak Sabah udah ngasih tahu, kemudian dikoreksi masalah. Lihat, terima kasih Pak Sabah. Iya.
antum. Kita ulangi, wa bihasabi ma qablaha la harfu nafin wa jazmin, taktulu fi'il mudhari majzumun yang dijazmkan dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah, dengan fa'ilnya antum. Ya kan Kak? Baik. Sekarang auladakum. Auladakum. Aulada apa itu? Aulada apa? Betul Kakak. Dhamir munfasil antum. Betul Kakak. Auladakum. Atop, mana atopnya? Maf'ul bi, betul, maf'ul bi. Makasih Pak Sabah. Ya, maf'ul bi, betul. Jamak taksir, betul. Ya. Jadi gini, maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah dengan fathah karena jamak taksir. Bu Tati, Masya Allah, sarangeho. Sehat Bu? Masya Allah, baru kelihatan. Barakallahu fikum, jazakumullah hasanal jaza, berkah rezekinya, berkah ilmunya, berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya. Ya, karena jamak taksir. Baik, aulada maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah karena jamak taksir. Wahwa apa? Ini idhofah. Wahwa apa? Mudhof. Berarti kum dhamir mutasil sebagai apa? Dhamir mutasil sebagai apa? Ayo Kakak. Dhamir mutasil sebagai apa? Mudhof ilaih, bagus, Masya Allah, mudhofun ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin belajar bari beberes mah enggak? Iya. Insya Allah beberes bayar bisa ngetiknya Bu. Insya Allah. Oke, kita ulangi. Wala taktulu auladakum. Ini udah selesai segini? Iya, berarti udah ada SPO-nya, udah ada SPO-nya betul. Kemudian tinggal keterangannya ada. Wa bihasabi ma qablaha la harfun nafi wa jazmin, dia itu menjazmkan nanti kata setelahnya. Taktulu fi'il mudhari majzum yang dijazmkan dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah dengan fa'ilnya antum. Auladakum aulada maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah karena jamak taksir. Wa huwa mudhof, kum dhamir mutasil sebagai mudhof ilaih. Baik, nah ini baru. Di sini udah ada maf'ul bih. Nah, di sini ada isim yang nasab lagi. Nah, isim yang nasab yang jatuh sesudah kalimat itu sempurna, kita bisa ada berapa macam itu? Bisa hal, bisa dorob zaman, dorob makan, terus apa lagi? Tamyiz, apa lagi? Maf'ul lil ajli. Baik. Atau masdar, ya kan? Atau maf'ul mutlak itu. Baik. Sekarang khosyata. Khosyata berarti masuk apa? Khosyata. Ayo Kak, ini lagi diajari berarti. Khosyata isim yang nasab yang jatuh setelah kalimat itu sempurna. Kalimatnya kan udah sempurna ya. Bukan. Khosyata imlakin. Takut miskin apa ya? Nggak diberi rezeki kita apa? Bukan hal. Orang kita lagi diajari sekarang. Maf'ul bi, udah ada maf'ul bi di sini Kakak. Tamyiz bukan. Hal bahwa mudhof bukan Kak. Naat bukan. Naatnya kemana? Ke aulada. Bukan. Tamyiz bukan. Jadi ini isim yang dinasabkan, yang isim itu disebutkan karena menjelaskan terjadinya. Masya Allah, maf'ulil ajli, betul. Karena menjelaskan alasan terjadinya fi'il, gitu namanya maf'ul
lil ajli. Baik, maf'ul lil ajlihi atau sama juga maf'ul lahu atau maf'ul min ajli gitu ya. Sama aja semuanya itu. Ya, maf'ul min ajlihi. Baik. Khosyata maf'ul lil ajli atau maf'ul lahu atau maf'ul min ajli yang dinasobkan dengan fathah. Wahwa mudhof, betul. Tadi ada yang bilang bahwa mudhof. Ya, dia itu juga mudhof karena diidhofahkan. Imlakin. Imlakin apa, Kak? Imlakin apa? Imlakin apa, Kak? Kan udah ada mudhof, berarti imlakin apa? Iya, betul, Kak. Mudhof ilaih, betul Kak Erika, betul Pak Imam. Mudhof, insyaallah ini mudhof ilaih. Baik, mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Baik, kita ulangi ya. Baik, kita ulangi. Terima kasih. Ini kan kalimatnya udah selesai ya, maka khosyata ada isim yang nasab nih. Isim yang nasab itu bisa hal, bisa apa benar? Bisa hal, bisa domir. Dorob zaman, dorob makan, terus masdar, iya kan? Ya, maf'ul mutlak itu, terus habis itu hal atau tamyiz gitu kan, Kak. Ini ternyata karena menjelaskan alasan terjadinya fiil, maka disebutnya maf'ul mutlak, maf'ul lil ajli atau maf'ul lahu atau maf'ul min ajlihi. Kita ulangi. Khosyata maf'ul lahu yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Imlakin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Kita ulangi Kak. Wah, ini biasa bima qablaha. La ini gimana tulisannya? La nafi, ya kan? La nafi taktulu fiil. Kita lihat fiil mudore yang apa? Yang jazm gitu tulisannya biasa. Zai. Fiil mudore yang dijazmkan dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun. Misalnya nunnya hilang, diganti dengan alif farikoh karena af'al khomsa dengan fa'ilnya antum. Oke, aulada apa? Maf'ul bi, ya kan? Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah, ini tandanya fathah ya, Kak. Dengan fathah wahwa mudhof karena idhofah ini kan. Iya, di sini idhofah. Ta gitu, al idhofatu fa ta. Iya, lupa. Bagus, betul. La nahi. Iya. Terima kasih, Kak. Sengaja dijebak, La nahi Ustazah. Iya, siap. Ini tulisannya masih nahi. Iya, tulisannya masih nahi, orangnya masih bilang nafi gitu. Terima kasih. Kita ulangi. Wa bihasabi ma qablaha la harfun nahi wa jazmin fa taktulu fi'il mudore yang jazm, yang dijazmkan dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah dengan fa'ilnya antum. Udah ya, selesai. Aulada maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Khosyata maf'ul lahu yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Imlakin maf'ul apa tuh, Kak? Imlakin mudhof ilaih yang dijerkan ruponya. Imlakin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Gitu, Kak ya. Baik. Artinya dan ini dulu, fa'il dulu. Kalian taktuluna, kalian kan? Kalian taktulu apa? Membunuh. Dan ini jangan dulu, Masya Allah. Laknya di, ya saya sini. Ini aja. Dan janganlah kalian
Dari mana kita tahu kalau maf'ul min ajli? Dari sini, Kak. Ini kalimat sudah ada SPO, udah selesai. Sudah ada fiil, fa'il dan maf'ul. Kemudian ada isim yang nasab, yang itu menjelaskan tentang terjadinya fiil, maka disebut maf'ul lil ajli atau maf'ul lahu, gitu Kak. Coba lihat, rasakan nanti kalau sudah diterjemahkan. Dan janganlah kamu membunuh pada, kalau di maf'ul itu biasanya langsung pada ya, lihat ya, pada anak-anak kalian, ini aulada itu jamak taksir ya Kak, makanya sebutan khosyata imlak, karena, nah ini karena alasan fiil, alasan terjadinya fiil itu karena takut imlak tuh apa Kak? Miskin. Imlak apa Kak? Miskin. Ya, ini apa namanya tuh? Ingat dulu saya waktu kecil itu apa cerita yang ini, karena jangan takut miskin, terus kemudian apa udah 2 aja anaknya gitu. Ya kan? Kita kan taunya dari Allah tuh kalau dapatnya 4 apa 5 gimana gitu. Jangan 2 aja gitu ya. Iya, kemarin udah makanya ya. Baik, terima kasih. Nanti saya ulangi lagi insya Allah Kak. Baik. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh pada anak-anak kalian khosyata imlakin, karena takut miskin. Boleh. Cukup Mbak? Nah, gini Kak, sok. Di swipe dulu ya De Anton. 1, 2, 3. Baik. Kemarin karena mungkin ada yang gak hadir syarat-syarat tentang maf'ul lil ajli atau maf'ul lahu, tadi ada yang menanyakan, baik kita ulangi lagi ya Kak ya. Maaf ya kalau tulisannya bagus. Tulisan bagus kok maaf. Oh iya, udah jam 7.26, sebentar lagi ya. Baik. Mbak Habibah, sehat Mbak? Kita ini yang hal, ini yang zorof, maf'ul mutlak, maf'ul bi di belakang. Nah, maf'ul ajli. Alhamdulillah. Ono sing ngalem. Maf'ulun min ajlihi adalah isim yang dibaca nasab yang digunakan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Baik. Yang ini contohnya sama seperti tadi. Nah, ya syarat-syaratnya gini Kak. Syarat maf'ul min ajlihi yaitu berupa masdar, berupa pekerjaan oleh hati, maksudnya perasaan gitu loh. Khosyata imlak kan takut gitu, ketakutan itu namanya perasaan. Terus waktu maf'ul min ajli dan amilnya bersamaan satu waktu, nggak beda waktu, satu waktu itu. Jangan membunuh anak-anak kamu karena takut miskin, satu waktu kan. Baik. Pelaku atau fa'il antara maf'ulil ajli antara maf'ul min ajlihi dan amilnya sama. Ya, orangnya sama, yang takut mati itu ya kamu sekalian gitu, menjadi alasan terjadinya fiil. Saya baru belajar Ustazah, bukunya apa itu, muka surat berapa buku itu? Ada muka saya 41 Umi ya, 41 ya. Di apa namanya tuh Umi Farida ini saya kirimkan cetakannya, yang ini saya kirimkan cetakannya ya kan. Ini menguasai kitab Al-Jurumiyah dengan mudah.
Itu. Karena yang jilid 1 sudah selesai, sekarang jilid 2-nya diulangi dari atas. Ada yang mana? Syarat maf'ul min ajli. De Anton belum punya ininya ya? De Anton nanti WhatsApp ke saya. Ya, biar nanti agak terinspirasi punya bahan gitu loh untuk ngajarin ke anak-anak. Ruang ngaji online, Masya Allah. Ustadz Sahrul sehat Ustadz, barakallahu fikum. Masya Allah. Syarat maf'ul min ajli itu berupa masdar. Yang kedua berupa pekerjaan oleh hati, maksudnya perasaan gitu loh. Kemudian waktu maf'ul min ajli dan amilnya bersamaan satu waktu. Terus pelaku fa'il antara maf'ul min ajli dan amilnya sama. Jadi amilnya dari maf'ul min ajli itu kan misalnya tadi taktulu, itu pelakunya kan antum. Yang melakukan maf'ul min ajli itu siapa? Ya antum itu gitu. Baik. Iya. Ya betul. Ya ngambil aja di situ. Nanti ada yang nanti karena di Jawa masih bisa di inilah untuk dikirim atau apa gitu bukunya. Tapi kalau misalnya di luar Jawa itu saya enggak inilah, lebih baik kan maksud saya itu saya sebar-sebar ini untuk dipelajari gratis ya. Silakan, ini PDF-nya ada di tempat saya. Ya, saya dapat dari kelas terjemah waktu itu sama Ustadz Yasin. Kemudian 1, 2, 3, 4. Sekarang yang kelima menjadi alasan terjadinya fi'il. Ini yang menjadi alasan terjadinya fi'il. Makanya ketika ada yang tanya, itu kenapa menjadi maf'ul lahu? Karena memang jadi alasan terjadinya fi'il itu taktulu. Nah, asalnya kan gitu. Mereka antum ya kan? Antum. Taktuluna asalnya kan, kemudian karena adalah lanahi ini maka menjadi jazm gitu. Menjadi jazm, hilang huruf nunnya diganti dengan alif fariqah. Baik. Kenapa langsung tahu kalau hosyata ini adalah sebagai maf'ul lahu gitu? Karena ini udah selesai nih, udah kalimatnya la taktulu auladakum. Kita udah paham. Jangan kalian itu membunuh anak-anak kalian, sudah. Hosyata imlakin ini alasan terjadinya pekerjaan pada fi'il itu gitu loh. Udah macul belum? Asih barakallah. Udah selesai ya. Tadi ada pertanyaan apa lagi? Saya cuman nunjukin itu kan kalau di saya kan nggak pesantren ya. Kalau di di pesantren itu suka ada sorogan. Nah, ini suka dikasih kode maf'ulun li ajlihi atau maf'ulun lahu atau maf'ul bin ajlihi. Ini kodenya mim lam gitu, Kak. Ya, makanya ini kita kasih kode lagi. Wa bihasabi maqoblaha, la ini nahi, jadi saya tulis nahi aja. Taktulu fi'il mudhore yang dijajemkan dengan tanda jajemnya hilangnya huruf nun karena af'alul khamsah dengan fa'ilnya antum. Auladakum, aulada maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah karena jamak taksir. Wa huwa mudhof, kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, tulisannya fa ta gitu. Oke, hosyata nih tulisannya ini Kak, maf'ul lahu gitu, maf'ul lahu. Maf'ul lahu atau maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof karena diidhofah kanan. Imlakin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini udah mau selesai Pak. Kita besok nanti belajar. Oh, masih ada maf'ul lahu juga, cuman ini kan sama aja ya. Kemarin dengan ibtigoan. Nah, kan ibtigoan terus khosyatan, ini kan bentuk dari masdar ya, bentuk dari bentuk tasrif yang ketiga.
Ya, khosya yakhsa khosyatan. Ya. Baik. Kemudian karena ini bentuk masdar, kemudian menunjukkan pekerjaan hati, kemudian waktunya sama, kemudian yang fa'ilnya juga sama pekerjaannya itu, fa'il juga pelakunya sama, terus ini menceritakan tentang alasan terjadinya fi'il gitu, karena takut miskin. Nah, ini karena takut miskin. Kalau tadi karena takut apa? Karena takut mati, ya kan? Jadi dari situ kita tahu, oh itu maf'ul lahu. Nah, seperti yang sekarang ini juga kita lihat contohnya yang ini agak susah ya. Alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang mereka menginfakkan amwalahum, harta mereka, ibtigo'a mardotillah. Ibtigo'an kan asalnya? Iya, itu masdar kan? Nah, ibtigo'a ini jenis pekerjaan hati kan? Terus kemudian zamannya sama. Ibtigo'an mardotillah, ibtigo'a mardotillah karena idofah, mardotillah juga idofah, ya kan? Makanya ini fa to tak marbutah, ya kan? Gitu. Kita ulangi. Udah ini aja. Isim alladzina itu apa? Isim mausul ya, isim mausul yang berada di awal kalimat berarti sebagai mubtada, ya kan? Kalau gitu khobarnya mana? Khobar yang depannya. Tapi yunfikuna ini kan alladzina ini, oh bukan. Isim belum tentu dia jadi mubtada, Kak. Sebentar, ini harus dihitung dulu. Oke, berarti kita kerjakan besok. Sekarang yang ini aja dulu. Ayo masuk. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Barakallahu fikum. Nah, di I'rabul Quran ini kita akan belajar, ini apa ini? Ayat 17. Kita lihat ayat berapa tadi? Ayat 31. Berarti diturunin 39, 30, 31. Nah, ini terus wala alwawu harfu atfin mabniun ala fathi la harfu nahyin wa jazmin mabniun ala sukuni. Kan huruf nahi ya kan? Yang la tadi taktulu fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari majmun yang dijazmkan. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya hadfun nuni, hilangnya huruf nun, li'annahu minal af'alil khamsati, karena bagian dari af'al khamsah. Berarti yang saya obroli tadi itu sebenarnya terjemahan dari ini. Baik. Loh, kan sudah mau ini Pak, jangan ini sebentar lagi, kok udah mau selesai saya juga. Wal wawu jama'ati. Nah, bedanya dengan metode al-i'lan itu, kalau metode al-i'lan langsung domir munfasilnya, karena kalau wawu jama'ah kemana gitu kan? Iya. Kemana larinya? Oke, domir mutasil mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'il. Fa'ilnya kalau kita fa'il langsung antum. Kalau ini namanya wawu jamaah. Kalau jamaah kan bisa aja dia itu apa? Hum, apa antum, iya kan Kak? Apa hunna, iya kan? Maf'ulun bihi mansubun auladakum. Aulada dulu. Maf'ulun bihi mansubun, maf'ul bi mansubun yang dinasabkan, wa alamatun nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu dhahiratu, fathah yang nyata. Wa kaful mukhatab, dan kaf ini loh Kak. Nih kaf yang ini nih Kak. Sebentar ya. Kaf yang ini nih Kak. Nih kapnya itu orang ketiga ya. Wa kaful mukhatabi domirun, sebentar. Agak belum. Muhatabin domirun mutasilun, domir mutasil mabniun yang tetap. Ada Kak di sepil, sudah saya sepilkan dan saya sematkan di ini akun saya. Coba lihat aja ke tempat akun di depan tuh, nanti kelihatan ya. Ada namanya Quran for Android. Mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali jarin. Ya, di dalam kedudukan jar mudhofun ilaih, sebagai mudhof ilaih. Ya, nah itu Pak De Anton sudah nulis Al-Quran. Quran for Android Kak.
salah nulis. Quran for Android, terus nanti dilihat di situ ada unduhan atau yang kita download, yaitu I'rab Quran dari Markas Tafsir. Nah, ini khosyata maf'ulun lil ajli, itu kan dia itu adalah maf'ul li ajli. Jadi kalau ada tadi yang tanya, kita tahu dari mana? Nanti baca kitab ini udah tahu. Khosyata maf'ul lil ajli, ya. Maf'ul ajli mansubun yang dinasobkan, kan nasab lah. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dohiratu. Nah, fathatu dohiratu. Wa huwa mudhaf imlakin mudhafun ilaih, ya kan? Mudhafin ilaih majrurun yang dijerkan, wa alamatu jarrihi dengan tanda jernya al-kasratu dohiratu, kasroh yang nyata. Imlakin kan ada kasroh juga. Oke, gitu Kak, ya. Ini saya baru itu kan tulisannya kan kecil, ya kan. Nah, di sini kalau yang sudah punya ininya, biar tulisannya gede kayak saya, nanti di setelan Kak, di setelan gitu. Terus habis itu di sini nih ada, nah yang ini nih. Taruh. Nah ini ayat tesaid itu pratayang seperti ini. Terus ukuran teks terjemah, nah ukuran teks terjemahnya saya gedein biar gede gitu. Nah, cara besar kecilnya tinggal geser-geser aja nih, geser kecil. Saya tadi segini, gitu, biar gede. Quran for Android Kak, bukan Al-Quran for Android. Alnya nggak ada. Ini siapa tuh? Ini Dek Anton dibilangin. Baik, nih ininya seperti ini, logonya seperti ini. Nah, terakhir saya itu kan, logonya seperti ini. Terus kemudian kita udah masuk. Nah, baik. Ya. Di Play Store, terus nanti telusuri. Terakhir ya Kak ya, saya nanti pamitan nih soal Ustaz Sugi udah muncul. Ya, ini dari Play Store Kak. Masuk nih Google Papain. Telusuri, nanti telusuri, diklik. Nah, ini tulisannya gini, Quran for Android. Diklik. Ya, yang gini logonya Kak. Jangan logo yang lain. Quran for Android, karena saya sudah dibuka saja. Kalau lebih jelasnya nanti di itu. Kita ambil apa tadi? Misalnya surat Al-Isra ya. Terus ayat 31 ya. 31 28. Nah, ini diklik yang lama. Nah, ya 32. Nah, nanti ada tanda globe. Nah, globe itu nanti. Nah, terus nanti kalau Kakak belum ada terjemahan, ini biasanya kosong. Nah, tuh diklik yang terjemahannya. Terjemahan diklik. Karena ini saya sudah unduhnya banyak. Nah, ini diunduh Kak, Arabic I'rab Tafsir Center. Kenapa? I'rab Quran Markas Tafsir, kenapa? Harus yang ini karena itu ada syakalnya. Baik, terus nanti Kakak juga, karena kita sebentar lagi mau ikut nih. Misalnya kajian Ustaz Sugi itu di Tafsir Jalalain, diklik aja yang ini. Kalau Tafsir Jalalain asli itu nggak ada syakalnya. Kalau ini ada syakalnya, kan kita pemula Kak. Kemudian satu lagi, diklik Indonesian Translation dari Ministry of Islamic Affairs, maksudnya dari Kemenag. Lebih mendekati. Baik. Oke, lanjut. Nah, sudah ya. Kalau sudah di checklist Kak. Saya di checklist nih, I'rab Quran Markas Tafsir, terus Tafsir Jalalain sama yang terjemahan. Ya nggak ada apanya. Nanti kalau nggak ada, lihat lagi saya sudah sepilkan di kalimat di apa ya, di PT saya. Sudah saya sematkan di depan ya Kak ya. Baik. Nah, seperti ini. Gede kan? Nah, yang ini nih apanya? Terus kemudian Koibi hiton. Nah, ini tafsirnya seperti ini Kak. Bilwadi. Wala taqtulu auladakum bilwadi.
khosyata makhofatan. Jadi takut, imlakin ini adalah fakir ya, dari ya orang fakir. Karena ini kan, dan janganlah kamu anak-anakmu karena takut. Nah ini anak-anak, mestinya anak-anak kalian nih. Saya nggak sukanya kalau di Kemenag itu tidak menunjukkan domir yang aslinya gitu. Jadi kalau ini berarti kurang ya. Kamilah yang memberikan rezeki pada mereka. Iya, dah ya kak ya. Saya tutup, undur diri. Saya mohon maaf lahir batin. Semoga manfaat. Jazakumullah ahsanal jazaa yang sudah hadir. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Berkah umurnya, berkah rezekinya, banyak duitnya. Biar kita bisa ngapa-ngapain gampang dan bisa beribadah yang banyak. Amin. Terus kemudian sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Selamat dunia akhiratnya. Ini yang penting. Oke, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Ibu hatur nuhun. Bu Tati hatur nuhun. Nah, oke, makasih barakallah. Ya, silakan. Lihat petinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dek Anton doanya. Makasih Pak Ayi Nurdin. Yuk kita masuk ke labnya Ustadz Sugiono. Saya tutup ya Kak. Bismillah.